Sidang ijazah Jokowi makin panas gara-gara bukti fisik hilang. Fotokopi nggak cukup, penggugat tuntut ijazah asli digelar di depan hakim. Kalau ada, kenapa harus disembunyikan? Menurut kalian, kenapa Jokowi tidak berani tunjukin ijazah asli? Dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali digelar di Pengadilan Negeri hari ini. Sidang belum selesai. Masih terima pensiun dari negara ini. Rakyat Indonesia berhak untuk menanyakan ijazahnya. Benar atau tidak salah? Karena itu modal dasar untuk menikmati fasilitas negara atas nama rakyat. Mungkin Dewan Pengawas dan Antara juga ya. Iya. Sepanjang dia masih terima gaji, berhak rakyat bertanya. Layak tidaknya dia pantas dulu di situ. Ijazahnya benar atau salah? Oke. Setiap skripsi tentu ada tanda tangan pembimbing, minimal pembimbing utama, betul ya? Ya. Pertanyaan saya, bisa tidak sebuah skripsi itu tidak ada tanda tangan pembimbing dan dia dinyatakan lulus sebagai insinyur? Tidak ada pembimbing. Iya, tidak ada pembimbing. Tidak bisa. Tidak bisa. Berarti pertanyaan Anda, jawaban Anda sama dengan Kanjeng Pangeran Haryo Bagas, ya, PhD. Itu beliau mengatakan seperti itu. Jadi di UGM tidak mungkin skripsi kosong itu bisa lulus sarjana, apapun sarjananya. Benar kan? Ya, jadi gelar perkara khusus hari ini sudah selesai dan mengkonfirmasi bahwa penyelidikan yang dilakukan oleh Barreskrim Polri itu sudah sesuai dengan SOP yang seharusnya. Jadi case close. Kita tidak melihat lagi ada chance bahwa mereka karena gini, tadi mereka tidak berhasil untuk menunjukkan di mana cacatnya penyelidikan Barreskrim. Mereka juga tidak berhasil untuk memberikan novum bukti baru. Ini ada bukti baru loh bahwa ada dugaan ijazah palsu sehingga mereka harus berhenti. Nah, ini yang harus paling penting di situ. Nah, selama ini kan mereka mendalilkan kepalsuan. Ijazahnya palsu, tapi mereka tidak pernah membuktikan kepalsuannya ada di mana. Padahal kan ini kebalik-balik gitu. Masa mereka yang mendalilkan keaslian, tapi mereka yang itu kepalsuan, itu palsu. Makanya tunjukin dong aslinya. Dan sampai hari ini pun, mungkin tadi rekan-rekan sudah dengar juga dari pihak mereka masih tetap sama juga memintanya, intinya tunjukin dong aslinya. Tadi saya sampaikan juga pada saat gelar khusus, kalau kita tunjukkan pun, walaupun kami tidak ada kewajiban hukum ya, kalau kita tunjukkan pun, bagi apa Anda memiliki otoritas untuk menentukan ini asli atau tidak? UGM yang mengeluarkan sudah mengatakan ini asli, KPU yang memverifikasi sudah mengatakan ini asli. Mereka lapor ke polisi, polisi juga sudah bilang ini asli, identik, tidak ada dugaan tindak pidana. Sekarang mereka minta lagi gelar, masih belum puas, walaupun menurut kami awalnya kami keberatan juga dengan ada gelar ini karena kami tidak melihat esensi dan urgensinya. Cuman kami hormati tentunya sebagai warga negara yang taat hukum, Pak Jokowi juga memberikan kuasa mereka hadir saja. Kemudian kami hadir, ternyata ya kita lihat dipercaya atau tidak. Harapan kami gelar tadi yang cukup sangat clear mengatakan bahwa tidak ada indikasi pelanggaran apapun karena mereka tidak bisa membuktikan pelanggaran apapun dalam penyelidikan. Ini mengkonfirmasi bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli dan sudah tidak perlu diperdebatkan lagi. Kalau artinya di sini berarti Bapak meyakini bahwa Joko Widodo yang KKN di Ketoyan 85 tahun 85 itu adalah Pak Jokowi yang Presiden ke-7 Indonesia itu ya tadi. Panggilan si cek ini Pak mungkin bisa diceritakan Bapak ini. Saya hanya ikut-ikutan teman-temannya kalau manggil cek. Jadi untuk ngawalnya, tentunya saya juga tidak berani panggil orang. Kita bukan teman ya, jadi hanya pakai. Jadi hanya dengar saja. Cek. Dan satunya Mbak Ana, satunya Mbak Ijo, satunya Edzot. Edzot itu namanya juga nggak tahu sebenarnya. Bagaimana bisa dijelaskan panggilan cek itu seperti ya namanya Joko Widodo ya. Nah, kalau panggil Jok kan sudah biasa gitu ya, pengen main daripada yang lain biar keren gitu ya, cek gitu. Kami berempat yang memanggil Joko Widodo adalah cek, benar-benar cek.
bukan yang lain. Dari itu awal dari situ nama ceknya bukan di situ ya, sebutnya Ya. belum pernah. Ya selama KKN kita kan mungkin ada kedekatan ya. Jadi kita untuk Mas Eko itu Mas Ecot gitu. Oh cek, kita dengan Pak Jokowi itu cek. Pak Jokowi gimana kalau Pak dipanggil cek itu responnya? Oh positif. Suka gitu. Oh suka. Jadi kalau hari ini diputuskan telah terbukti ijazahnya palsu. Karena karena apa? Ada yang bersaksi bahwa yang ada di ijazah itu berbeda dengan orang yang dia lihat. Jadi begitu. Dan Pak Rujito juga sudah memberikan keterangan bahwa ijazahnya itu sangat berbeda dengan yang ada dimuat oleh Dian Sandi. Baik rekan-rekan media semua, hari ini Oke, silakan teman-teman dari Kompas, dari iNews, CNN ya. Baik, kita nanti dimulai dari abang saya Pak Wirawan Adnan ya, silakan Bang. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu hal kalau tadi ditanyakan Biar dikawal ya. Oke, gugatan ini, gugatan si LSI yang ke-1 ingin membuktikan apakah ijazah yang dimuat oleh Dian Sandi itu asli atau palsu. Hari ini telah memperoleh jawabannya, apabila tidak ada saksi lain itu hari ini telah memperoleh jawabannya bahwa ternyata itu palsu. Karena apa? Karena apa? Satu adalah dibuktikan oleh apa yang dibawa oleh saksi Pak Rujito mengatakan bahwa itu sangat berbeda dengan aslinya. Baik dari segi tekstur Pak Gurosono masuk, Pak Gurosono biar disampaikan juga telah disaksikan juga telah disaksikan oleh saksi utama saksi utama kita adalah King witness kita hari ini yang mengatakan bahwa apa yang dilihat secara langsung Pak Jokowi dengan apa yang ada di ijazah itu sangat berbeda orangnya, baik wajahnya, bibirnya, telinganya, hidungnya, giginya semua berbeda, sehingga bukan orang yang sama. Tujuan kami menggugat adalah supaya membuktikan apakah ini palsu atau asli. Hari ini telah terbukti bahwa berdasarkan kesaksian berdua adalah palsu. Apabila gitu. Dan kemudian jangan lupa polisi juga kita gugat hari ini juga tidak bisa menunjukkan yang disitanya, tidak bisa ditunjukkan. Sebetulnya kan tidak kesulitan apabila tergugat satu yang diwakil tergugat satu Pak Jokowi itu adalah mengatakan masih pinjam ke polisi. Lah polisinya kan ada di sebelahnya sebagai tergugat 4 seharusnya kan mudah untuk diserahkan gitu ya. Jadi menurut kami adalah mengapa polisi kami gugat supaya tergugat satu tidak berkelit bahwa yang dokumennya itu sedang disita oleh polisi. Harus berbeda barang bukti dengan barang titipan. Ya, monggo Pak Urgaja. Semuanya edukasi pada masyarakat. Jadi kalau sudah dinyatakan barang bukti, berarti itu diduga barang hasil kejahatan atau barang yang merupakan diduga dilakukan untuk melakukan kejahatan tadi. Jadi harus ekstra hati-hati bicara tentang bukti dan alat bukti, barang bukti. Jadi sangat sensitif lah. Jokowi digugat 125 miliar, wajib hadir sendiri di sidang ijazah. Mantan menteri beberkan segala rahasia. Saya yakin 100% palsu, tidak mungkin asli. Pembukaan momen bersitara yang ditunggu rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat mendengar bagi seluruh saudara sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali bersama kami menyajikan laporan khusus yang sangat mendalam, sangat lengkap, dan berisi fakta-fakta yang akan membuat kita semua sadar akan pentingnya kejujuran bagi seorang pemimpin negara. Selama lebih dari 10 tahun, satu hal selalu menjadi tanda tanya besar. Selama ini kita sering mendengar isu, sering mendengar kabar, sering melihat perdebatan di televisi maupun media sosial. Pertanyaan besar itu adalah, apakah benar dokumen ijazah S1 yang dijadikan syarat utama untuk menduduki jabatan Presiden Republik Indonesia itu asli dan sah secara hukum? Banyak
Banyak yang berusaha menutupi, banyak yang berusaha membungkam, banyak yang bilang sudah selesai. Tapi hati rakyat Indonesia tidak pernah puas karena jawaban yang diberikan selalu tidak masuk akal, selalu ada bagian yang disembunyikan. Namun hari ini semuanya berubah total. Kabar resmi datang dari dunia hukum. Mantan Presiden Joko Widodo resmi digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara dengan nilai gugatan sebesar 125 miliar rupiah. Dan yang paling penting, Hakim Ketua sudah mengeluarkan keputusan tegas. Dalam surat panggilan sidang tertulis jelas, tergugat Bapak Joko Widodo wajib hadir sendiri ke ruang sidang, tidak boleh diwakilkan. Beliau harus datang, harus duduk di kursi pesakitan, dan harus bersumpah menjawab semua pertanyaan mengenai keaslian dokumen pendidikannya. Lebih mengejutkan lagi, saksi utama yang hadir mendukung gugatan ini adalah seorang mantan Menteri Kabinet Kerja yang dulu pernah bekerja langsung di bawah kepemimpinan Jokowi. Orang yang tahu seluk-beluk pemerintahan dari dekat, kini berani maju ke depan dan berkata lantang, "Saya yakin seyakin-yakinnya ijazah itu palsu 100%. Saya tahu alasannya, saya tahu buktinya, dan saya berani bersumpah." Mengapa beliau sampai berkata begitu? Apa saja rincian bukti yang diungkapkan? Apa yang terjadi jika Jokowi tidak datang? Dan apa dampak besarnya bagi negara kita nanti? Mari kita bahas semuanya sangat rinci selama 18 menit ke depan ini. Jam 3:40 menit, jam 7:30 menit, bagian 1, gugatan 125 miliar dan perintah hakim yang tegas. Kita bahas dulu mengenai gugatan sebesar 125 miliar rupiah. Angka ini bukan angka yang dipilih sembarangan. Tim hukum penggugat menjelaskan secara rinci bagaimana mereka menghitung jumlah tersebut. Nilai itu terdiri dari dua bagian besar. Pertama, kerugian material. Selama 10 tahun menjabat sebagai presiden, negara mengeluarkan anggaran gaji, tunjangan, biaya operasional, pengamanan, perjalanan dinas, dan fasilitas lain nilainya mencapai puluhan miliar. Jika syarat menjabatnya tidak sah, maka semua uang ini dianggap sudah terpakai secara tidak benar dan wajib dikembalikan. Kedua, kerugian moral dan kenegaraan. Negara Indonesia dan seluruh rakyat merasa dirugikan harga dirinya karena dipimpin oleh seseorang yang diduga menggunakan dokumen palsu. Dampaknya merusak citra bangsa di mata dunia internasional. Nilai ganti ruginya ditetapkan cukup besar agar menjadi pelajaran mahal. Hakim Ketua yang memeriksa berkas ini terlihat sangat teliti dan serius. Beliau melihat bukti-bukti awal yang diserahkan penggugat ternyata sangat kuat, sangat lengkap, dan memiliki dasar hukum yang kokoh. Maka hakim pun menjatuhkan keputusan yang bersejarah. Menimbang bahwa perkara ini menyangkut kepentingan umum dan konstitusi negara, kami putuskan gugatan diterima untuk diperiksa. Dan kami perintahkan tergugat Bapak Joko Widodo untuk hadir sendiri. Alasannya, dokumen yang dipermasalahkan adalah milik beliau. Hanya beliau yang bisa menjelaskan kebenarannya di bawah sumpah. Tidak ada alasan untuk tidak datang. Ini sangat langka terjadi. Biasanya pejabat tinggi dimudahkan, tapi kali ini hukum berjalan lurus. Panggilan sidang sudah dikirim resmi ke kediaman beliau di Solo dan Jakarta. Pengacara penggugat menegaskan, kalau Pak Jokowi merasa bersih, merasa ijazahnya asli, kenapa harus takut datang? Cukup bawa dokumen asli, cocokkan dengan arsip negara, beres masalahnya. Tapi kalau sampai tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka secara hukum dianggap mengakui bahwa semuanya benar-benar palsu. Seluruh rakyat Indonesia kini menunggu dengan napas tertahan. Apakah beliau berani datang menjawab panggilan hukum ini? Jam 7:30 menit, jam 12:30 menit, saya wajib bicara demi kebenaran. Saya yakin 100% ijazah yang dipakai itu palsu, tidak sah, dan tidak pernah ada catatannya sejak awal. Beliau lalu menjabarkan 7 poin bukti kuat yang beliau ketahui sendiri. Pertama, tanggal kelulusan tidak ada dalam sejarah UGM. Di kertas itu tertulis lulus tanggal 15 Oktober tahun 1985. Ya, halo Sobat Politik, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita sudah menyaksikan bagaimana cuplikan video yang sangat menarik. Dan tentu teman-teman, sebelum kita bedah lebih dalam isu panas hari ini, jangan lupa untuk berikan komentar kalian dan subscribe channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan informasi menarik yang kita sampaikan. Teman-teman, kali ini kita akan membedah secara tuntas perkembangan terbaru dari polemik dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Ya, isu ini kembali memanas setelah berbagai dinamika hukum dan
dan kesaksian penting muncul di persidangan. Mengapa teman-teman isu ini sudah berjalan bertahun-tahun? Ya, ini terus bergulir dan tidak kunjung padam. Ya, apa saja temuan fakta, pandangan pakar hukum, serta bukti-bukti yang dihadirkan pada aksi sidang di lapangan? Mari kita bedah rentetan peristiwanya secara objektif, logis, dan mendalam. Ya teman-teman semua, dan dalam analisis hukum Hamid Awaludin, strategi dan kulkasi politik, mantan Menteri Hukum dan HAM periode 2004 sampai 2007, Hamid Awaludin memberikan tanggapan kritis terkait langkah Joko Widodo yang melaporkan tudingan ijazah palsu ke Polda Metro Jaya. Ya teman-teman, adanya sikap bertolak belakang, di mana Hamid mencermati perubahan sikap yang mencolok saat diserang isu PKI, isu keturunan, hingga isu antek asing. Ya, Joko Widodo memilih diam dan tidak mengambil langkah hukum, namun saat terpapar isu ijazah palsu ia memilih melapor langsung ke polisian. Ya teman-teman semua, yang kedua adanya tudingan playing victim. Ya, Hamid menilai langkah melaporkan ke polisi ini menunjukkan posisi yang terpojok, di mana teman-teman ia melihat ada indikasi strategi yang memelihara narasi terlazimi atau playing victim untuk menarik simpati publik. Yang ketiga teman-teman, dampak substansial atau isu ijazah memiliki bobot hukum sangat tinggi. Jika seorang terbukti menggunakan dokumen tidak sah atau mendaftar sebagai presiden, ya hal ini akan berkategori membohongi seluruh rakyat Indonesia. Yang selanjutnya teman-teman, pilihan penyelesaian. Ya, seharusnya teman-teman polemik ini dapat selesai secara sederhana tanpa ada drama dan transparan yang cukup. Ya, ini adalah menjadi dokumen fisik asli secara terbuka kepada publik dan media massa tanpa perlu proses hukum berbelit-belit. Ya teman-teman, kita mulai juga proses hukum melalui gugatan sit in the lawsuit menghadirkan fakta-fakta baru di persidangan. Ya, mereka menghadirkan keterangan saksi kunci. Ya, di mana teman-teman saksi utama yang dihadirkan penggugat memberikan kesaksian di bawah sumpah. Saksi menyatakan adanya perbedaan fisik yang signifikan antara sosok yang dilihat langsung dengan foto pada lembar ijazah yang dipublikasikan, di mana teman-teman perbedaan tersebut mencakup bentuk wajah, bibir, telinga, hidung, hingga struktur gigi. Ya, kedua teman-teman, mereka memberikan analisis tekstur dokumen. Ya, saksi lain Pak Rujito menyampaikan penilaian teknis mengenai tekstur kertas dan ciri fisik lembar ijazah yang dinilai berbeda dari standar dokumen resmi pada periode tersebut. Selanjutnya teman-teman, mereka menghadirkan status barang bukti kepolisian. Ya, pihak penggugat tidak mempertanyakan kepolisian selaku tergugat yang tidak menampilkan fisik dokumen yang disita di ruang persidangan. Penggugat menekankan pentingnya pemisahan yang jelas antara status barang bukti dan barang titipan. Ya teman-teman semua, kita melihat juga adanya perbandingan komparatif ijazah alumni UGM angkatan 1980-an. Ya teman-teman, dalam video seorang alumnus UGM angkatan 1980 memperlihatkan dan membandingkan fisik ijazah asli sebagai pembanding baku. Ya, mereka menghadirkan struktur dan format fisik. Ya, ijazah di era 1980-an UGM yang memiliki format khas, nama lulusan dan nomor induk mahasiswa atau NIM ditulis menggunakan tulis tangan. Ya, di sini juga teman-teman mereka menghadirkan atribut resmi. Ya, tertera nomor seri cetak kode fakultas tanda tangan dekan saat itu Profesor Dr. Proyoto serta tanda tangan rektor. Ya, teman-teman mereka juga menghadirkan ciri keamanan dokumen. Terdapat watermark khas UGM pada kertas dan bagian belakang lembar ijazah dalam keadaan polos. Ya, selanjutnya teman-teman dokumen pendukung administrasi. Nah, di sini mereka melakukan proses penerbitan ijazah selalu mensyaratkan dokumen administratif pendukung yang lengkap seperti surat keterangan bebas pinjam perpustakaan pusat UGM serta arsip akademik di tingkat fakultas. Ya, teman-teman semua, dalam gugatan atau di video kita melihat teman-teman ada gelombang kritik publik dan reputasi akademik UGM. Ya, polemik ini berdampak luas terhadap pandangan masyarakat terhadap Universitas Gadjah Mada. Ya, di mana teman-teman mereka mengkritik terhadap kepemimpinan
kepemimpinan rektorat. Ya, publik dan sejumlah tokoh mengkritik sikap Rektor UGM Profesor Ova Emilia. Rektorat dinilai hanya memberikan pernyataan naratif tanpa menampilkan bukti fisik arsip secara transparan. Yang kedua, teman-teman, mereka juga menyoroti konflik kepentingan, di mana teman-teman netizen meragukan independensi kepemimpinan kampus. Muncul berbagai spekulasi mengenai latar belakang hukum dan tekanan administratif yang mempengaruhi ketegasan sikap lembaga. Ya, teman-teman, ketiga ada tuntutan transparansi media. Ya, di mana teman-teman masyarakat mendesak UGM menggelar konferensi pers terbuka bersama media massa independen untuk memverifikasi dokumen secara fisik guna menjaga reputasi dan integritas akademik kampus. Nah, sobat politik semua, polemik ini bukan sekedar persoalan lembar kertas saja, ya, di mana teman-teman inilah ujian terhadap transparansi, kebenaran hukum dan integritas selembaga pendidikan tinggi di negara kita. Masyarakat juga teman-teman membutuhkan kepastian hukum yang transparan dan berbasis data sah, bukan sekedar adu narasi opini di ruang publik. Ya, sobat politik semua, bagaimana pendapat kalian melihat perkembangan fakta-fakta persidangan ini? Mari teman-teman tuliskan pandangan dan analisis kalian di kolom komentar di bawah dan tunjukkan argumen yang kritik, santun, dan berbasis data. Ya, teman-teman, jangan lupa juga untuk share video ini ke teman-teman kita yang lain agar banyak yang melek akan politik. Ya, teman-teman, kita melihat di cuplikan video ini ada banyak tanggapan dari netizen yang sudah memberikan tanggapannya, dan mari kita saksikan bersama teman-teman bagaimana perkembangannya. Ya, teman-teman, di sini disampaikan oleh teman kita Singa Tanja. Mau sini beberapa teman-teman tangkap sekalian Rismon yang berkhianat. Teman-teman, kita lanjut di sini juga teman kita. Ya, teman-teman, di sini disampaikan oleh teman kita Narsupakia. Di sini dia beberapa teman-teman KPU, Bawaslu, MK survei nyibul buzzer staf-staf BUMN, jublir penjilat Jokowi yang merusak demokrasi, hukum tatanan negara Republik Indonesia. Teman-teman, kita lanjut di sini juga teman kita Syarif. Di sini dia beberapa teman-teman termasuk anggota kepolisian yang menangani pendidikan terkait ijazah dan Kapolri serta kejaksaan harus diproses dan dipecat. Teman-teman, kita lanjut di sini teman kita Didi Nur Sandi. Di sini dia berpendapat teman-teman Mayor Teddy harus juga dilengsenkan karena merupakan termul juga melanggar konstitusi. Teman-teman, kita lanjut di sini juga teman kita Mudani. Di sini dia berpendapat teman-teman tidak menunjukkan ijazah miliknya, dicabut tidak menunjukkan ijazahnya. Teman-teman, disampaikan oleh teman kita Putut. Di sini dia berpendapat teman-teman pakai logika saja. Untuk apa keluarkan duit puluhan miliar untuk bayar termul, bayar pengacara, bayar preman, bayar reunian, bayar riajan? Kalau bisa tunjukkan ijazahnya tanpa keluar duit, berarti memang tidak ada ijazah atau ijazahnya palsu dan gitu saja, salam waras. Ya, teman-teman, kita lanjut di sini juga teman kita Bima. Di sini dia berpendapat teman-teman logika sederhana bahwa Pak M Topik menggugat di CLS yaitu sumpah pemutus sangat tepat. Dengan tidak berani bersumpah sudah putus bahwa ijazah memang tidak ada. Teman-teman, kita lanjut. Mahes memberikan tanggapan. Berarti semua elemen hukum masih dikuasai dan dibawa kendali Jokowi. Ya, teman-teman. Ya, disampaikan juga teman kita Bapak Suyatmo. Di sini dia berpendapat teman-teman rakyat yang cerdas akan sehatnya dukung Bang Roy, Bu Dr. Tifa CS. Semoga sehat selalu dan dimudahkan perjuangan demi kebenaran dan keadilan. Ya, teman-teman, kita lanjut di sini juga teman kita Iksanudinaja. Di sini dia berpendapat teman-teman polisi mati-matian untuk merekayasa kasus ijazah palsu Jokowi. Jokowi tidak terjerat dengan kasus ijazah palsunya. Akibat kami anggap polisi tidak bisa bekerja karena tekanan dari pemimpinannya. Ya, teman-teman, Kusno Pangadi di sini dia berpendapat teman-teman sebelum Jokowi mati Indonesia tidak akan tentram. Ya, teman-teman, kita lanjut di sini juga teman kita Yusuf. Di sini dia berpendapat teman-teman kira-kira kapan masalah ijazah selesai? Tamat dari dulu nggak selesai-selesai. Nah, teman-teman semua, bagaimana tanggapan kalian mengenai isu polemik dan tanggapan teman-teman kita yang sudah kita saksikan bersama ini? Jangan lupa juga teman-teman untuk memberikan analisis kalian di kolom komentar di bawah. Dan demikian saja untuk cuplikan video kali ini. Jangan lupa saksikan video berikutnya tak kalah menarik dari channel ini yang kita sajikan setiap hari agar teman-teman tidak ketinggalan. Jangan lupa
untuk subscribe dan berikan lonceng notifikasinya agar teman-teman selalu dapat notifikasi dari channel ini. Dan teman-teman, salam NKRI harga mati.